Sebelum ke Mas Kurnia, saya mau kita dengar dulu Pak, karena Pak Amin sehari setelah video itu beredar masih memberikan klarifikasi, dan kita dengarkan dulu pernyataan Pak Amin Rais. Ya, jadi saya begini, ya, saya pertama untuk yakin demokrasi itu berjalan baik kalau kebebasan mengungkapkan pendapat yang dijamin oleh Undang Dasar kita itu tidak dibatasi, tidak diberangus. Nah, kemudian yang namanya negara demokrasi, orang berpendapat itu boleh ya, bertentangan dengan penguasa yang resmi, bertentangan dengan kelompok rakyat yang lain-lain, tetapi jadi point of konfliknya itu ya, point of perbedaannya itu adalah yang bersangkutan dengan nasib bangsa. Mas Kurnia, Anda menanggapi apa? Tadi dijelaskan bahwa tanda kutip sementara bisa memaklumi apa yang dikerjakan oleh Komdigi, tapi ada. Kami memaklumi. Peraturannya saat ini seperti itu. Ya. Tapi Pak Amin masih bilang bahwa ini nggak boleh, ini pengakangan kebebasan pendapat. Iya, Mas Yogi. Kalau tadi kan sudah ditonton, saya tadi sampaikan saya menonton video itu, kemudian saya cek kata per kata, Mas Yogi. Ya. Ketika dicek seluruh kalimat, saya berusaha untuk menemukan di mana letak kebijakan publik di sini. Ya. Pas saya baca lebih dari 3 kali, tidak ada aspek kebijakan publik yang dibicarakan pribadi-pribadi. Kalau tadi rekan dari Partai Umat berbicara tentang peraturan perundang-undangan, saya ingin tanya singkat saja Mas Yogi. Kalau dalam konteks peraturan perundang-undangan itu, di mana pasal yang memperbolehkan menyerang kehormatan seseorang? Kita lepaskan aspek pejabat publik yang melekat pada pihak-pihak yang dibicarakan Pak Amin Rais. Itu kan filosofi dasarnya memang tidak diperkenankan. Dan juga Mas Yogi, saya turut penasaran saat Pak Amin itu syuting video itu, siapa saja orang di ruangan itu? Apakah tidak ada orang yang mengingatkan Pak Amin bahwa apa yang disampaikan sudah sangat lewat dari jalur batas peraturan perundang-undangan? Mas Yogi, kalau dalam konteks peraturan perundang-undangan sebenarnya, kan kalau ada aspek kebijakan publik di sana tidak pernah dilarang. Tadi Mas Yogi sempat konfirmasi ke Bu Dirjen. Kalau dalam aspek kebijakan publik, tiap menit itu kritik ada di media sosial. Tidak ada yang di take down oleh Komdigi. Tapi dalam hal ini jangan sampai Mas Yogi, kalau ada video testimoni yang menyerang kehormatan seseorang, exit strateginya kebebasan berpendapat. Itu namanya kita tidak mengedukasi masyarakat dan kembali berusaha memframing bahwa republik ini republik yang anti demokrasi. Padahal jalur demokrasinya sudah dilanggar, sudah lewat batas. Maka dari itu pemerintah dalam hal ini ingin mengingatkan baik kepada Pak Amin Rais atau pihak-pihak yang menganggap atau menormalisasi tindakan ini nggak baik seperti itu Mas Yogi. Karena tugas figur yang selama ini cukup dikenal publik harus membawa pesan-pesan yang damai. Tidak masalah kritik, tapi yang substantif. Itu satu Mas Yogi. Kemudian yang kedua, salah satu Mas Yogi, tugas partai politik di dalam undang-undang partai politik itu adalah mengedukasi masyarakat. Jadi sampaikanlah hal-hal yang benar agar masyarakat juga bisa memahami konteks permasalahan sebenarnya seperti apa. Oke, Mas Kurnia. Pak Hyar, disentil kan bagaimanapun Partai Umat ini partai politik yang sedang dalam perjalanan menuju pemilu tentunya kan. Melihat yang disampaikan oleh Pak Kurnia, Anda ingin menyampaikan apa? Karena tadi clear bahwa menyerang pribadi, tidak mengganggu kehormatan. Anda ingin menyampaikan apa? Jadi ini tanggapan saya mungkin sekaligus menanggapi Pak Kurnia dan Pak Yai ya. Jadi tadi kan juga Pak Yai ada ad hominem segala macam. Jadi ini mungkin saya ingin luruskan konteksnya ya. Jadi kami tidak ingin masuk pada konten atau ini videonya Pak Amin, tapi konteksnya adalah
Kalau kita bicara ad hominem, itu kan logical fallacy ya. Itu kalau misalnya kita membicarakan suatu hal, kemudian dari suatu hal itu kita serang pribadinya. Nah, kalau ini memang Pak Amin memang tidak sedang mengkritisi suatu kebijakan publik atau apa, tapi memang beliau menyampaikan apa yang beliau ketahui dan sudah menjadi keresahan publik seperti itu. Jadi di situ bukan kalau ad hominem kita lagi ngomong apa terus malah nyerang orangnya gitu ya. Pribadi. Nah, ini memang bukan sedang. Loh, Pak Ahyar sudah nonton videonya kan? Saya sudah. Sudah mencermati detail apa yang disampaikan kata baik kata oleh Pak Amin. Betul. Ya. Ini sudah disebutkan jelas bahwa menuding 2 nama terus kemudian menyebut. Ya. Bukankah itu Jadi pribadi? Jadi begini, tadi Pak Kurnia kan mengatakan kita lepaskan dari pejabat publik. Oh. Nah, justru di situ itu kelirunya karena gini, nama yang disebut Pak Amin itu adalah pejabat publik. Oke. Sehingga kenapa beliau sampai rela untuk katakanlah berdiri di depan untuk menyuarakan kegelisahan masyarakat tersebut, karena memang yang disebutkan itu adalah pejabat publik. Kalau misalnya katakanlah nama-nama yang disebut itu bukan siapa-siapa atau teman kita atau apa pedagang eceran atau apa kayak gitu, ya memang untuk itu namanya menyerang publik, menyerang pribadi dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan publik. Nah, kenapa Pak Amin sampai mengeluarkan video seperti itu? Ya karena itu terkait dengan pejabat publik. Jadi kita nggak bisa lepas dari itu. Saya nanti akan kembali ke Pak Ahyar. Bu Vivi, kan sebetulnya apa yang dikerjakan oleh Komdigi dalam konteks menjaga ruang digital publik untuk tetap sehat itu kan bukan di kasusnya video Pak Amin aja kan? Bukan terkait dengan Iya kan? siapa yang disebut Dan sudah dalam rutin, video kan? tersebut. Tugas kami sehari-hari adalah mengelola ruang digital. Di situ ada hoax terkait dengan perbankan, terkait dengan kesehatan. Bahkan beberapa waktu lalu itu ada hoax terkait wafatnya seorang tokoh bangsa yang harus kami ambil tindakan segera. Jadi itu tiap hari banyak hoax yang kami pastikan jangan segera menjadi konsumsi publik, karena jangan sampai informasi-informasi yang beredar di masyarakat yang tidak berdasarkan data atau fakta yang katakanlah dianggap sebagai kebebasan berpendapat. Mohon maaf tidak bisa seperti itu, karena kebebasan berpendapat tidak absolut, karena harus berdasarkan data atau fakta. Kalau misalnya memang cuman kritik, itu masih tidak apa-apa, karena kritik itu bagian dari demokrasi. Tapi kalau sudah masuk dalam ranah informasi yang tidak berdasarkan fakta dan cenderung menyesatkan masyarakat, kita harus ambil tindakan agar ruang digital ini tetap aman dan kondusif. Ini agak teknis nih. Kalau nggak salah 2 hari ya setelah video itu tayang baru ada action dari Komdigi atau saat itu juga? Karena bagaimanapun juga setiap materi yang potensi menyesatkan publik itu kan harus ada verifikasi. Ini kan tidak bisa berdasarkan suka atau tidak suka, tapi ada tim di pengawasan ruang digital di bawah Komdigi itu melakukan verifikasi, melakukan analisa, cek fakta begitu ya, seperti yang dilakukan mungkin di Kompas TV. Semua informasi yang masuk ya di meja redaksi, apakah semuanya cocok untuk konsumsi publik, apakah cocok untuk disiarkan kenapa kembali? saya Kan bertanya tidak. ini Bu? Kurang lebih hampir sama. Karena ada juga spekulasi dan saya perlu konfirmasi. Wah, ini pasti ada telepon dari istana, Menkomdigi diminta untuk take down gitu. Ya ini makanya saya konfirmasi. Verifikasi berjalan sesuai dengan amanah yang tidak ada diberikan. itu, Ibu ingin mengatakan bahwa itu sebenarnya hal yang dilakukan rutin oleh dalam konteks menjaga ruang. Betul. Dan juga di Komdigi itu ada aduan konten. Kalau misalnya siapapun yang merasa dirugikan begitu ya, silakan mengadu ke tautan. Jadi ini aduan konten betul-betul juga, inisiatif dari Komdigi dalam konteks menjaga ruang digital publik dan tidak ada intervensi dari karena sudah istana. terkonfirmasi bahwa ini hoax, fitnah dan mengandung ujaran kebencian. Pak Kiai, melihat kita ini Indonesia sekarang dalam konteks kebebasan itu benar-benar longgar atau amatan Pak Kiai aja? Menurut Tapi saya mohon izin dibisikin.